Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang Banin, Pak Rudi izin menginformasikan karena Ustadz Sufyan sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Jadi untuk Amin. pelajaran penalaran matematikanya Pak Rudi gantikan dulu untuk yang hari ini. Ya, kalau besok udah sembuh, mungkin besok udah dengan lanjut dengan Ustadz Sufyan. Nah, terus eh adapun pembahasan yang akan kita bahas mulai dari paket 6 saja. Coba bisa dilihat paket 6 karena Pak Rudi belum tahu waktu dulu sebelumnya teh udah sampai mana pembahasannya. Jadi kita mulai dari paket 6. Jadi untuk Diandra dan Fahri bisa buka paket 6 saja. Oh, Fahrinya malah masuk ke breakout room ya. Fahri, cek. Ntar baru dipindahin dulu. Pak Hari di sini aja nggak usah masuk ke ini. Pak Hari cek. Bisa dinyalain audionya Pak Hari? Oke. Nanti Diandra bisa bantu sambil ingatkan Diandra dinyalain aja audionya. Nanti kalau ada yang baru masuk ini yang nggak usah masuk ke ini, nggak usah masuk ke breakout room. Di courtroom yang mana tuh? Nggak usah, maksudnya ini tadi Pak Oh, Hari masuk ke breakout room nih, karena kan ini cuma banin aja nggak apa-apa di sini aja. ya, Ya, udah dibuka bukunya? udah dah. Oke, kita mulai pembahasannya dari soal yang nomor satu. Coba dilihat, ini udah sama belum? Udah dah. Udah ya? Ya, Oke. Nah, silakan Diandra perhatikan. Untuk soal seperti ini, yang pertama kita mau nggak mau harus memahami isi teks ini. Kalau antum bisa langsung melihat inti dari teksnya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan belum bisa, yaitu teks ini harus dibaca terlebih dahulu. Ya, diperhatikan mana saja bagian-bagian yang kita butuhkan untuk menjawab soal. Nah, yang pertama, di sini bisa kita cek suatu perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi. Jumlah pelamar, posisi yang tersedia, dan tahapan seleksi karyawan baru dirangkum pada diagram lingkaran dan diagram alir berikut ini. Nah, ini adalah diagram alirnya. Ini banyak pelamarnya. Coba Diandra bisa lihat, yang warna hijau ini berarti untuk pelamar apa? lamar operator Operator. Kalau yang orange, orange apa pemasaran pemasaran, yang pink, profesional. profesional. Nah, ini adalah jumlah pelamarnya, harus diperhatikan. Kemudian tahapannya, ya seperti ini nih. Jadi mulai dari berkas lamaran, ya kan? Lolos seleksi berkas, ini nanya ya. Kalau lolos kan jawabannya kalau nanya ya bisa tidak. Kalau tidak ya berarti udah langsung gagal. Kalau lolos berarti lanjut. Di sini ditanya juga posisi profesional. Ini nanya. Kalau posisi profesional kan tadi yang pink ya. Nah, kalau Ya, posisi profesional berarti ke kiri apa ke kanan? Lanjutannya. profesional berarti ya ke kanan. Ke kanan ya. Ke kanan. Kalau dia udah berarti lanjut eh tes psikologi. Kalau dia lolos tes psikologi, maka tes wawancara. Kalau udah lolos tes wawancara, maka diterima gitu ya. Nah, sekarang kalau jawabannya tidak, posisi profesional bukan. Berarti kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri, Pak Ustadz. Ke kiri. Kalau ke kiri berarti untuk apa aja? Lowongan apa aja? Untuk lowongan pemasaran nama operator. Oke. Lowongan pemasaran dan operator. Kalau lolos tes tulis, ya berarti ke sini ke bawah ya. Kalau tidak, udah selesai. Kalau lolos, baru tuh lolos tes psikologi.
lolos tes wawancara baru diterima. Jadi tahapannya seperti itu ya. Nah, kalau dilihat dari sini berarti proses seleksinya lebih banyak yang mana? Banyak apa Nat? Yang lebih banyak tahapan tesnya berarti yang mana? Yang profesional, operator, apa pemasaran? Oh, yang pemasaran sama operator. Oke, pemasaran dan operator. Atau Diandra udah ini nggak udah jawab yang ini belum? Belum, Nat. Oh belum ya udah. Jaki, Nadif, bisa dinyalain aja audionya. Jadi sambil diskusi nih, Pak Rudi nggak ngejelasin satu arah. Jadi sambil nanya-nanya biar tahu udah connect apa belum. Sok Jaki Harun sama Nadif bisa ini, bisa nyalain juga audionya. Oke. Nah, ini ada informasi juga diketahui sebanyak 75% pelamar untuk posisi profesional dinyatakan lolos seleksi berkas, sebanyak 50% pelamar untuk posisi pemasaran dan operator dinyatakan lolos seleksi berkas. Beda nih antara profesional sama pemasaran dan operator persentasenya. Yang ditanya apa? Persentase lamar posisi operator di Nah, seluruh persentase lamar. pelamar posisi operator dari seluruh pelamar di perusahaan tersebut. Artinya, kita bisa melihat dulu berapa banyaknya pelamar posisi operator. Tadi ada berapa? Banyaknya ada 1.000, itu salah. Ada 1.500. Nah, ada 1.500 ya. Nah, jadi persentase posisi pelamar operator ini maksudnya baru disingkat ya. Jadi banyaknya pelamar posisi operator nih. Baru disingkat PPO itu pelamar posisi operator. Jadi harusnya ini banyaknya PPO dibagi banyaknya seluruh pelamar. Jadi kalau memang kita mau bikin persentase, tahapannya memang seperti itu. Kalau Diandra udah tahu, misalkan nih ada 10 siswa. Ya, Ada 10 siswa yang harusnya belajar misalkan sekarang. Tapi yang hadir hanya 5, berarti itu berapa persen? yang hadir hanya 5. Berarti 5 dibagi seluruh siswa dikali 100%. Sip, berarti udah tahu ya. 5 dibagi, tadi kan total siswanya kan ada 100 ya. 100. Dikali 100%, 10. Yes. 10 ya. 10 dikali 100%. Ini cara apa namanya? Konversi. Cara mengubah menjadi persentase. Berarti ini berapa persen? 50%. Kalau ada 2 orang berarti berapa persen ini? Kalau 2 orang berarti berapa tuh? 20. Oke, 20% ya. Nah, karena udah paham coba. Berarti ini gimana? Yang ini. Berarti 1.500 dibagi berapa nih? 1.500 dibagi 5.000. 5.000 dikali 100. Dah tuh tinggal hitung ya. Ini cara hitungnya kan. Ini bisa dicoret nih. Ini bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret satu nih. Ya, jadi 15 bagi 5 berapa? 30. 15 Hmm. bagi 5. 3. Ya, 3 tambahin dikali ini kan 10% Ya, berarti. Maka jadi 30%. Gitu. Nah, 30%. Nah, ini ke ini 2 kali sama aja ini ya. Jadi ya, 1.500 per 5.000 dikali 100%. Maka 30%. Jadi jawabannya yang D. Paham gak yang ini? paham Nat. Mau di screenshot apa gimana? Ini baru direkam. Tapi kan kalau misalkan nanti harus ngedenger rekaman lagi. Perlu kuota internet lagi. Terserah nih kalau Diandra, Nadif sama Yapi nih. Kalau mau screenshot, screenshot. Tat, aneh make sudut bisa Tat. Gimana? Pakai sudut gimana? Jadinya ya itu sudut gimana ngomong ya Tat? Gimana? Pakai sudut aja Tat. Iya gimana coba? Jadi nanti ada nih nebak-nebak doang sih Tat. Soalnya kalau 1.500 kan tuh kalau dibagi gimana ngomong ya Tat?
Nanti tuh kebentuknya 30%, dan 30 gimana? Oh, ya, Tata. Gimana, ada catatannya? Ada catatannya nggak? Enggak, itu kan nebak-nebak dong. Soalnya Ya, kalau coba jelasin berarti. Nebak buat paru diverifikasi. Ini seribu itu lima kan ratus antum apain, Dendra? itu lingkaran dat. Nah, Hmm? bagi 4. Lingkarannya bagi empat terus. Nah, terus nanti kan di 1.500 tuh masih ada lebih dikit Hmm. tuh. Nah, kalau bagian 1.500 yang ke lebih itu kan 25%. Dat. Hmm. Jadi yang nebak selebihnya itu 10%. Dat. Oke. Kalau kalau dikasih gambarnya tepat nggak masalah nih. Contoh ini kan, berarti antum mikirnya gini nih. Ini kan totalnya 5.000 ya. Ya. Ini kan setengahnya nih, 2.500 teh Hmm. berarti 50%-nya gitu kan? Ya. Nah, berarti antum ini nebak bahwa oh yang ini berarti salah nih, yang 5.000 yang 50% gitu. Hmm. Nah, terus ini kan yang ini dua nih, sisa kan yang ini nih. Ini kan 50% juga ya. Ya. Nah, terus antum tadi nebaknya gimana? Itu dibagi dua. Kalau dibagi dua kan 25. Ya. Nih, yang ini berarti 25. Sedangkan ini udah pasti salah nih gitu. Hmm. Gitu kan? Ya nggak masalah kalau pemikirannya tadi tepat tuh kayak tadi nggak masalah. Gambarnya juga dikasih yang tepat nggak masalah. Ini kan kalau dibagi dua kan 25. Sedangkan ini ada lebihnya. Berarti kita nggak mungkin Hmm. 25. Nggak apa-apa. Itu logika, pakai logikanya jalan. Bagus, bisa. Tapi kalau misalkan ada ini opsinya, misalkan ini ada 25, ada 28, gimana tuh? Ada 28, ada 30, di sini ada 35. Nah, misalkan. Kalau ini kan kebetulan memang lihat dari sini udah mudah aja. Nah, kalau gini, Belum tahu. nah udah. Nanti dilihat ininya. Kalau memang kayak tadi ya, antum, ini berarti kan bagi dua, setengah terus dibagi dua lagi, 25 25. Kebetulan di soal ini boleh pakai cara tersebut. Nggak ada masalah. Gitu ya. Ya, Fet. Oke. Berikutnya. Udah, boleh langsung ke berikutnya ini. Boleh. Nadib, Palen, Yafi, mana suaranya? Halo-halo Kak Tia. Ya, sok kita diskusi aja. Sok, banyak pelamar yang berhak mengikuti tes tulis adalah ada berapa orang nih? Tadi, ini kan tes tulis tuh di sini ya. Berarti kita harus ngitung dari mana? Dari apa namanya? Lowongan yang mana? Pemasaran dan operator. Nah, pemasaran dan operator. Kan tadi kalau profesional langsung ke psikologi. Maka yang bukan profesional yaitu operator dan pemasaran baru bisa lolos baru bisa mengikuti tes tulis. Ini yang ditanyanya banyak pelamar yang berhak mengikuti tes tulis. Kalau yang berhak mengikuti tes tulis berarti harus lolos dari seleksi yang mana? Berkas dulu. Nah, seleksi berkas. Kita harus lihat berarti lihat yang dinyatakan lolos seleksi berkas sebanyak berapa untuk pemasaran dan operator? 125 orang. 125 100. dari mana? 1.250. 1.250 dari mana? Dari total pemasaran sama operator dikali 50%. Oke, langsung berarti. Ini kan 50%. Ya, yang lolos Ya. berkas itu 50%. Ini kan pasti pertama nih yang operator 2.500. Mm-mm. Yang ini 1.500 kalau mau dijumlahin dulu atuh. Iya, jumlahnya 2.500. Eh, ini 2.500 pemasaran. Oh iya, salah, salah. seribu lima Astagfirullah. ratus operator. Iya. Jumlahin dulu kalau cara hitungannya Diandra tuh harusnya jumlahin dulu. Pemasaran sama operator. Jumlahin dulu baru Iya. 50%-nya setengahnya gitu kan? Iya, dat. Boleh juga kayak gitu. Berarti berapa? 2.000. Nah, gitu. Lebih cepat kan jadinya ngerjainnya. Itu boleh juga kayak gitu. Atau misalkan nih,
Ini yang lolos berkas itu kan nanti yang berhak mengikuti tes tulis. 50% dikali 2.500. Kalau misalkan tadi kata Diandra 1.250 itu tuh baru yang pemasaran aja gitu ya. Ya, Belum ngitung yang operatornya. Nah, kalau kita hitung yang operatornya 50% dari 1.500 yaitu 750. Tinggal 1.250 ditambah 750. Maka 2000. dapatlah 2.000. Atau boleh kayak tadi. Karena sama-sama 50% ya. Karena sama-sama 50% ya udah 2.500 tambah 1.500 hitung 50%-nya. 50%-nya dari 4.000 kan 2.000 sama aja tuh. Gitu ya. Kalau persentasenya beda harus dihitung satu-satu. Kebetulan ini persentasenya sama. Gimana yang ini paham? Ah, Nadib? Nadib, Palen, ya udah Yapi. paham, paham. Oke, kita Paham, lanjut paham. ya. Yang nomor 3. Sok. Kalau mau screenshot jangan lupa screenshot dulu. Oke, yang nomor tiganya. Ini ada 3 pernyataan yang harus kita periksa. Yang pertama, di sini ada banyak pelamar yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional sama dengan posisi operator. Nah, berarti yang lolos berkas profesional harus kita hitung dulu. Berapa yang lolos posisi profesional? Sok, siapa yang bisa ngitungnya gimana? Untuk tahu yang lolos posisi profesional. 1000 dikali 75%. Iya, sip. 75% dikali 1.000. Bisa ngitung ya? Bisa ngitungnya nggak? Hmm, Ini tinggal gini nih. 75% itu kan 75 per 100 ya. Ini persennya kita coret. Ini per 100. Jadi 75 kali 10, 750 gitu. Bisa nggak? bisa Oke. Terus yang lolos posisi operator. Kalau lolos posisi operator berapa tadi? 750. 750 juga karena dari 50%-nya. 50%-nya dari 1.500 gitu ya. Ya, Tadi kan udah kita hitung ya. ya, 750. Berarti pernyataan satu benar apa salah? benar. Oke, sip. Coba yang kedua. Banyak pelamar banyak pelamar posisi pemasaran yang lolos tes tulis. Nah, kalau tadi kan baru sampai lolos berkas, sekarang lolos tes tulis. Bisa dibaca nih di ininya, di keterangannya. Tadi kan lolos berkasnya 50%, persentase pelamar yang lolos pada tiap tahapan tes tulis dan psikologi dari masing-masing posisi adalah sebesar 40%. Bisa nggak ngitungnya? Jadi, apa namanya, 1250 dikali 40%. Berapa? Berapa? 1250 dikali 40%. Oke, 1.250. 1.250 dari mana? Dari 2500 bagi 2. Ya, dari 2.500 bagi 2 yang pemasaran ya. Atau Ya, boleh ditulis begini. 40% dikali 50% dari 2.500. Karena kan tadi tahapan pertamanya berkas ya. Harus lolos dulu tuh. 50% yang lolos tadi 1.250. Nah, 40% dikali 1.250. Bisa nggak ngitungnya? Berapa nih? apa, 500. Nah, berarti yang pernyataan Salah, dua benar? salah. Salah. Oke, sok coba satu lagi. Banyak pelamar posisi operator yang lolos tes tulis. Sekarang yang operator. Berapa? 220. Yang lain 220. berapa? 220. 220 Ya, dari 50% dikali 1.500 itu yang pertama ya. Berarti ya. sekarang ini 40% dikali 750. Hmm, Berapa?
220. 220. Coba dicek lagi. Salah, salah. 300, 300. Ya, berarti yang tiga gimana? Salah. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan nggak? So, kalau mau di screenshot dulu silahkan. Kalau mau pakai cara sendiri, nggak harus nulis kayak gini, kayak yang baru ditampilkan, nggak apa-apa kalau udah paham. Tadi kan setengahnya, 50% itu setengahnya, terus kalikan dengan 40%. Udah bisa berarti yang ini ya. Berikutnya, yang nomor 4 ya. Sok, Irdian Syauki. Sok dinyalain aja Irdian itunya, audionya. Banyak pelamar posisi profesional yang diterima bekerja di perusahaan tersebut. Ini sebenarnya emang enaknya tuh coret-coretannya berlanjut sih, karena kan ini juga berlanjut ya nomor 1 sampai nomor 4. Sok, tadi yang profesional. Coba yang profesional itu tadi yang lolos berkas berapa tadi? Yang lolos berkas. 750. Yang profesional Ya, 750 ya, ya. karena 75%-nya dari Ya. 1000. Nah, kemudian dia kan lolos seleksi berkas nih, lanjut ke tes psikologi. Tes psikologi 40% ya. Hmm, Nah, 40% dari 750 tadi juga udah sebenarnya hitungannya. udah. Berapa? 300. 300. Nah, sekarang tinggal nyari. Dia ke tahap berikutnya yaitu lolos tes wawancara. Wawancara berapa persen? 2%. Nah, sok coba 2% dari 300 berarti berapa? 6. Nah, berarti yang diterima hanya 6. Gitu. Oke? Oke. Dari 1000 itu yang diterima hanya 6. Udah paham yang ini ya? Sok nih, Lukman, Rizky yang baru masuk, Yasin. Nanti bisa ngeliat rekamannya lah kalau yang udah kelewat. Berikutnya kita lanjut ke yang nomor 5-nya. Sok, yang nomor 5 nih. Soalnya begini kan, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor ininya abaikan. Berarti nomor berapa nih? 5, 6, 7 berarti ya. Diberikan denah sebagai berikut. Denah terdiri dari 24 kotak persegi yang setiap sisinya dianggap sebagai jalan, lalu berada di titik A. Lulu berada di titik A akan berjalan menuju titik D. Nih, titik A-nya di sini, titik D-nya ke sini, di sini. Nah, Lulu akan jalan sampai ke titik D. Diketahui juga bahwa Lulu hanya dapat berjalan ke kanan atau ke atas saja. Berarti sini, satu, dua, gitu. Nah, pertanyaannya sebelum kita jawab ke sini, selama antum belajar di Minhas nih, udah pernah nyampe ke permutasi belum? Permutasi kombinasi? Belum. Belum. Belum, belum. Aturan perkalian, aturan penjumlahan perkalian belum juga. Belum. Oke, baru dikasih gambaran singkat dulu aja ya. Ini baru dikasih gambaran singkat, mudah-mudahan paham terus kita aplikasikan di situ, di soal. Oke, yang pertama aturan penjumlahan dan perkalian nih. Coba bisa diperhatikan saja yang ini baru langsung aja. Langsung aja ke sini. Coba dilihat. Ini ada ilustrasi yang antum perhatikan yang ininya aja. Nih lihat. Dari misalkan Diandra mau berangkat dari kota A ke kota C. Ini ada berapa cara Diandra? Pacara. Ada 4 cara. Kemudian Pajar dari kota B ke kota C. Pajar punya berapa cara? Tiga, tiga. Nah, berarti ada berapa cara untuk mencapai kota C? Tujuh, tujuh. 7 dari mana?
A sama B 4 tambah 3. 4 tambah 3. Nah ini ilustrasi penjumlahan. Ya, kalau penjumlahan itu terpisah. Contoh A langsung ke C, B langsung ke C. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. Antara A dan B nggak ada hubungan, sehingga ini tinggal kita jumlahkan. Beda dengan perkalian. Kalau perkalian tuh contohnya begini. Salah deh. Ntar. Hmm. Nih, kalau yang perkalian yang ini. Udah muncul belum? Ini yang tadi ya. Kita keluarin dulu. Nih, udah muncul gambar yang berbeda. Diandra? Kosong. Udah. Udah. Udah ada nih. Dari A, B, C yang sejajar ada. Ada. Oke. Nah, ini perbedaannya antara penjumlahan dan perkalian. Kalau perkalian contohnya begini, misalkan nih, Diandra aja sendiri. Diandra itu berangkat dari kota A ke kota B. Habis dari kota B berangkat lagi ke kota C. Kan ini kan masih berhubungan dengan Diandra ya. Maka kita gunakan perkalian. Karena ini dari A melalui B terus melalui C. Kalau tadi kan bedanya dari A langsung ke C, dari B langsung ke C. Gitu. Itu tinggal menggunakan aturan penjumlahan. Kalau ini menggunakan aturan perkalian. Contoh, dari kota A ke kota B butuh ada berapa cara nih? Ada berapa jalan? Ada. Dua, tiga, empat, lima. 5. Dari B ke C 3. Tiga. ada 3. Maka ini jangan 5 tambah 3. Ada 8 cara. Bukan, tapi 5 kali 3. Ada berapa? 15. 15 cara. Jadi gini, contoh misalkan Diandra mau melalui rute P, kemudian melalui rute K. Itu kan satu. Yang kedua, bisa aja Diandra lewat P, tapi berikutnya lewat M. Atau lewat P, kemudian lewat N. Tuh udah ada 3 cara. Betul nggak? Betul. Kemudian yang Q juga kan ada 3 cara. Dari Q bisa ke K, dari Q bisa ke M, dari Q bisa N. Ada 3 cara juga. Dari R juga sama, ada 3 cara. S juga ada 3 cara. T juga ada 3 cara. Makanya tinggal 5 dikali 3. Sehingga ada 15 cara. Paham ya? Paham, insya Allah. Itu perbedaan, sekilas perbedaan antara aturan penjumlahan dengan perkalian. Nah, sekarang permutasi kombinasinya harus juga bisa ngebedain. Nih, contoh permutasi sebentar. Nih, permutasi baru dicontohkan. Kalau notasi faktorial udah bisa. Bisa, bisa. Gak Oke, bisa. notasi faktorial udah bisa berarti tinggal permutasinya ya. Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh, coba bisa dilihat. Misalkan pada suatu lomba cerdas cermat yang diikuti oleh 3 regu, ada regu A, ada regu B, ada regu C. Hanya menyediakan 2 macam hadiah saja, yakni hadiah 1 dan hadiah 2. Ada berapa kemungkinan pasangan pemenang hadiah-hadiah itu? Nih, kan ada regu A, regu B, regu C. Hadiahnya cuma juara 1, juara 2. Bisa aja yang juara 1 misalkan regu apa? A. A, B. juara 2-nya B gitu ya. Ini kemungkinan pertama, betul? Tuh. Betul. Bisa aja yang juara satunya A, yang juara duanya. B. C. Nah, jadi bisa gini kan? Atau bisa jadi yang juara satunya justru yang B. Juara duanya yang C. Bisa begini? Ah, Bisa. Bisa dibalik nggak? Misalkan ini kan yang juara satu A, yang juara 2 B. Ini kita balik. Yang juara satunya yang B, justru yang juara duanya yang A. Bisa. Bisa? Ada lagi kemungkinannya? bisa B, C, B. C. A. Apa? C. A. C A. Terus B C mah C. udah ini. B. C, B. C. B. C B. Ada lagi nggak? Ya, nggak ada. Nggak ada lagi. Coba lihat. Ini A B dengan B A. Maknanya sama nggak? Beda.
Beda. Nah, ini kalau maknanya berbeda, maka ini disebut permutasi. Mutasi. Nah, kalau misalkan sama, maka kombinasi. Gitu ya. Ya, Oke. Nih, sebagai contoh rumusnya. Ini rumusnya nih. Coba di screenshot dulu, nanti kita pakai. Kalau membutuhkan ini. P N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Tadi faktorialnya udah bisa ya. ya, Permutasinya udah bisa apa belum sebenarnya? bisa, Udah bisa. bisa, Udah bisa. buat masukin rumus doang. Oke. Tapi ini yang ini harus diperhatikan, rumus ini hanya berlaku jika semua unsur berbeda, ya. Ini bisa di screenshot dulu lah nanti Pak Rudi ingetin bagian mana yang perlu kita aplikasikan ke soal yang tadi. Terus penulisan rumus boleh seperti ini, yang ini tadi boleh juga begini, N, P, R sama aja, atau P, N-nya di atas R-nya di bawah, atau P, N, R tanpa kurung. Ini sama aja nih. Ini permutasi ya. Nulisnya boleh begini. Ada beberapa versi tulisan, nggak apa-apa. Dipahami saja. Nah ini permutasi ingat. N tulis di atas, habis itu N dikurang R. Nih, cari cara buat memahami ini. N faktorial per N dikurang R faktorial. Udah apa? Pal, Ingat kalau ini unsurnya berbeda. Kalau ada unsur yang sama, ini contohnya nanti aja. Nah, perlu dilewat dulu. Itu kalau unsurnya berbeda. Nah, sekarang kalau unsurnya sama. Kalau ada beberapa unsur yang sama. Contoh, misalkan gini. Ini huruf A-nya ada berapa, huruf B-nya ada berapa, misalkan nih. Untuk angka yang sama-samanya nanti tinggal ditulis seperti ini. Sebanyak yang samanya. Jadi lihat, N faktorial per ini yang sama ada berapa, yang ini ada berapa, yang ini ada berapa. Tinggal ditulis di bawahnya. Langsung difaktorialkan. Kalau tadi kan N dikurang R ya. Kalau ya, ini langsung difaktorialkan yang sama-samanya. Contohnya gini. Misalkan dalam kata matematika, huruf N-nya ada berapa? 2, Huruf M-nya ada dua, huruf A-nya 3, tiga, terus T-nya, T-nya T-nya 2, sisanya ya udah. dan seterusnya ya. Nah, ini kan N-nya 10. N itu total hurufnya. Ya, Maka permutasinya N faktorial per tinggal ada berapa nih? Kalau ada R6 ya berarti sampai R6. Kalau cuma ada R2 ya sampai R2. Udah paham ya? paham. Habis itu tinggal hitung. Nah, sekarang nanti kita pakai rumus yang ini di soal yang mau dibahas. Nah, sekarang kita pahami dulu perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nih, baru ditunjukkan dulu yang kombinasi. Oke. Yang kombinasi contohnya seperti ini. Nih, misalkan Pak Rudi ini punya 4 anak. Ada Amir, ada Budi, ada Cahya, ada Doni nih. Misalkan keempat anak Pak Rudi. Diundang dua orang wakilnya untuk rapat keluarga. Ada beberapa cara undangan itu dapat dipenuhi. Jadi gini, misalkan Pak Rudi diundang keluarga besar. Pak Rudi punya anak 4. Tapi yang harus dikirim cuma 2 orang. Ini kan ada Amir, ada Budi, ada Cahaya, ada Doni. Untuk memudahkan anggaplah ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Ya, Kira-kira Pak Rudi bisa kirim siapa untuk datang ke undangan? bisa Amir Budi. Amir Bisa Putih. Amir dan Budi. Kan cuma 2 orang ya yang diminta ya. Ya, Bisa juga apa? Amir Cahya, Bisa Amir Cahya berarti Aceh. Terus Ade. bisa Ade. Bisa siapa lagi? Bisa BA, Ada Budi Cahya. Bisa Budi Budi B- Cahya. BC. Terus Budi Cahya. Terus Doni. BD. Budi Doni. Terus CD. Cahya Doni. Ada siapa lagi? Habis. Ah, Hah? ya sama ya. Kalau Udah Budi habis. Amir bisa nggak? Budi Amir sama aja. Sama aja dengan Budi. AB Amir gitu ya. Budi. Nah, ini kombinasi namanya. Jadi kalau misalkan AB dengan BA dianggap sama, maka dia kombinasi. Paham? Insya Allah. Yang tadi kan permutasi mah AB dengan BA dianggap berbeda. Sedangkan kalau ini
AB dan BA-nya itu dianggap sama. Maka dia kombinasi. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, ini sama. Pokoknya kalau dianggap sama, maka dia kombinasi. Untuk rumus kombinasi, Kan, bro. gini. Ya, Tadi coba antum perhatikan. Ini serius belum belajar permutasi kombinasi apa lupa? belajar mandiri. Belum belajar. Oke, ya udah nih. Ini lihat cara ngapalinnya. Tadi ceritanya udah hafal yang Ya, Ya, permutasi. Lihat permutasi kan ini iya. rumusnya ya. Nih, sekalian jadi gampang ngingetinnya. Nih permutasi itu kalau ini P n, R berarti n faktorial per n dikurang r faktorial. Tapi kalau kombinasi, nih tambahin satu lagi r faktorial. Jadi n faktorial per r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Bisa Ya, ingatnya? eh, Oke, sekarang kita coba aplikasikan ke soal nomor berapa tadi? nomor 5. Soal nomor 5 ya. Yang ini ya. ya, Kita pelajari dulu maksudnya. Di sini ada total rute berbeda yang dapat diambil adalah 210 rute. Kita pastikan betul apa enggak ada 210 rute. Nih, contoh ini sebagai contoh aja. Bisa jadi dari A sampai D itu bisa ngambil rutenya begini kan hanya bisa ke kanan, hanya bisa ke atas gitu ya. Ya, Lihat nih, kanan, atas, atas, kanan, kanan, atas, atas, atas tuh sampai titik D. ya. Nih, baru disingkat jadi gini, A, A, K, K, A, gitu ya. Kan tadi ya, di soal hanya ke kanan atau ke atas. Berarti berapa kali ke kanan, berapa kali ke atas? 4 kali ke kanan. Ya, Eh, 4 kali ke kanan, 6 kali ke atas gitu ya. ya, Atau bisa juga ngambil rutenya begini nih. ya bisa ya Bisa ya? bisa. Pasti akan sama nggak ke kanannya 4 kali, ke atasnya 6 kali? sama. Pasti ya? Tuh Hmm, contoh misalkan nih, mau dari sini. 1, 2, 3, 4 tuh 4 kali ke kanan terus ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ke atas gitu ya. Nah, ada berapa cara yang ditanya tuh? Ada berapa cara nih? Sampai D. Ini kan baru satu cara nih yang ada garisnya ini. Yang kedua ini misalkan. Yang ketiga kayak gimana? Nah, ada berapa totalan caranya? Paham maksudnya? Paham. eh, Sehingga sama saja kayak kita mau nyari tadi. Ada Tapi A, B, C tadi kan. Kalau dua orang ya berarti A, B, B, A. Nah, permasalahannya ini antara K, A dengan AK sama nggak? Kak, tiga, K, beda. A dengan AK sama nggak? K beda sama AK beda. Nah, karena beda berarti pakai yang mana? sih. Kombinasi. Kombinasi, Pasti ya, Permutasi. permutasi, kan Pakai permutasi itu yang kombinasi. pakai di Kombinasi. salah tuh pakai permutasi. Ya Tadi kan udah di ini Allah. dilihat lagi tadi ya iya yang permutasi. nyari itu dua. Nih lihat nih, kalau atas AK berarti kan di sini. Dari A ke atas dulu, habis itu baru ke kanan gitu ya. Nah, itu Ya. AK. Sedangkan KA ini, K-nya Ya, ke sini, A-nya ke sini kan beda tuh. Oh iya beda. Maka kita gunakan permutasi. Kemudian lihat huruf K-nya ada berapa? 4. Ada 4. Huruf A-nya ada berapa? A-nya ada 6. Ini kan udah baru dirangkum nih di sini nih. Ya, huruf K-nya pasti ada 4, huruf A-nya pasti ada 6. Nah, pertanyaannya berarti kita kan tadi udah mutusin bahwa ini pasti menggunakan permutasi ya. Ya, Sedangkan tadi rumusnya ada dua, ada unsur yang berbeda, ada beberapa unsur yang sama. Ini pakai yang mana? yang sama. Beda, beda. Eh, Beberapa unsur yang unsur yang sama yang kayak yang sama. Kalau yang berbeda itu harus semuanya beda. Misalkan K, A, bawah, misalkan K, A, B. Nah, itu beda. Kalau beda, boleh tuh pakai rumus yang pertama. Bentar, bentar, bentar.
10. Oke, berikutnya coba dilihat rumusnya. Tadi ada yang screenshot gak rumusnya? Udah. Udah. Kayak yang N per kali-kali. Berapa tuh? Oke, Afwan, ada gangguan dikit. Oke, berarti pakai unsur yang beberapa unsur yang sama tadi ya. Ya, Hurufnya ada berapa? hurufnya ada 2. Semua, semua totalnya ada berapa? Total 10. Nah, 10 itu sebagai N-nya gitu ya. Loh, iya betul. Nah, K-nya tadi kan ada 4. Mm-mm. Berarti R1-nya 4, kemudian R2-nya 6 gitu ya. Paham? Ya paham. Belum. Nah, oke, yang belum ulangi lagi. Tadi yang matematika deh. Kita ulangi lagi tadi yang matematika ya. Yang matematika itu huruf M-nya tadi ada berapa? Ada 4. Ih, Satu. matematika. Dua, dua. M-nya 2, A-nya berapa? Tiga. 3, T-nya Satu. Dua. matematika 2 ya Dua, gitu. dua. Nah, ini kan nanti matematika tuh dihitung dulu semua. M A T E M A T I K A ada berapa? 10 ya. Ya. Nah, itu 10 tuh sebagai N-nya totalnya. Sedangkan ini yang R-nya ini R1, R2, R3, R4, R5 gitu. Kalau ini kan cuma ada dua Hmm. huruf. Ada K dan A. Totalnya ada 10. Sedangkan R-nya tuh ada K sama A aja. Oh. Baru diingatkan lagi. Tar. Gak apa-apa ini biar sekalian jadi ingat perbedaan permutasi, kombinasi, dan permutasi pun ada beda-beda bentuknya. Nih, baru diulangi lagi. Ini kan tadi permutasi, permutasi dengan semua unsur berbeda, semuanya beda. Pakai rumusnya ini kan? Nih, kalau unsurnya beda tuh contohnya begini. Nih, mentari ada huruf yang sama nggak? Enggak Kelihatan ada. nggak ini? Ya. Kelihatan kan? Nih, mentari hurufnya kan nggak ada yang sama. Sedangkan yang akan disusun hanya 4 huruf. Misalkan jadi mena, MENA, 4 huruf kan? Nah, ada Ya. berapa cara? Maka cara menghitungnya gini. 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial. Itu kalau yang berbeda. Tapi kan di kasus yang tadi sama. Betul. Ya, kalau yang sama rumusnya ini lihat tuh. N-nya itu total. Total hurufnya kalau huruf mah. R ini yang sama-samanya. Contoh matematika tadi. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka N-nya ada 10. R1-nya huruf M-nya ada 2, huruf A-nya ada 3, huruf T-nya ada 2, E-nya 1, I-nya 1, K-nya 1. Maka langsung tuh 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Udah tinggal hitung. Paham? Em, Nah, balik lagi ke soal yang tadi. Nih, ini hurufnya anggaplah ini K, K, K gitu. Ini satu mad, ini dua, ini tiga, satu harkat, dua harkat, tiga harkat gitu. Ya, K, K, K gitu. Ini ada berapa huruf tadi? empat. Totalnya maksudnya totalnya ada Totalnya berapa? 12. 10. 10. K-nya ada 4. 4, A-nya ada. 6. Nah, berarti bisa baru ditulis begini. Permutasi dari P10,6,4. 10 itu totalnya, 6 itu A yang sama, 4 itu K yang sama, paham? Paham.
Boleh Paham. aja. Antum nulisnya boleh 4 dulu baru 6 boleh. 10,4,6 nggak masalah kalau itu. Yang penting 10-nya nggak boleh ketukar. 10-nya di awal. Ya. Udah, tulis 10 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial. Paham yang ini? Paham. Oke. Kan 10 faktorial itu artinya apa? 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, tapi kalau pembagian faktorial, lihat nih, mana angka yang besar. Di sini kan ada angka 6. Kalinya sampai 6 aja. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Karena yang bawah ada 6 faktorial nanti bisa kita coret. Nggak perlu ditulis sampai ujung. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Nggak usah. Terus yang 4 faktorialnya kita jabarin. 4 kali 3 kali 2 kali satu. Ini 6 faktorial kali 4 ya. Paham nggak ini? Paham. Paham. Nah, ini bisa kita coret kan? Yang 6 faktorialnya bisa kita coret. Kalau ngitung ini mendingan coret-coret. Nih 4 kali 2 berapa 4 kali 2? 8 Nah, coret. berarti yang 8 ini bisa kita coret kan? 9 Terus 3. 9 sama 3 kita coret jadi berapa? 3. 3. Sok hitung. 10 kali 3, 3 kali 7 dulu nih. 7, 3 kali 7 berapa? 21. Kali Kali 10. 10. 210. Nah, gitu. Maka ada 210 rute berbeda yang bisa dilalui. Benar nggak berarti? Nah, Bener. Benar, paham ya? ah, Jadi rutenya tuh ini kan tadi satu, bisa juga begini. Nih, ke sini, terus ke sini. Dua. Bisa aja dari sini ke sini, 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 ke sini nih. Satu, dua, tiga. Nah, akan ada 210 rute kalau kita buktiin satu-satu kan kelamaan. Paham maksudnya ya? paham. Nah, kalau sudah bisa yang nomor satu nih, yang nomor satu berarti betul, karena di sini juga ditulis 210 ya. Sekarang kita lihat yang pernyataan dua, coba lihat pernyataan dua. Jika Lulu harus melalui titik B, banyak rute berbeda yang dapat diambil adalah 100 rute. Kita juga harus pasti ini, bener gak 100 rute? Kalau melalui B yang ini nih ya, titik B itu yang ini. Ya. Oke, kalau baru digambar yang bawah nih, baru dikasih titik merah di sini nih. Nih, berarti harus melalui titik ini. Hmm. Kalau tadi mah kan bisa aja ke sini, ke atas. Nah, itu kan tidak melalui titik B, sedangkan yang ditanya itu harus melalui titik B. Nah, disinilah aturan penjumlahan dan perkalian dipakai. Cuman pakainya penjumlahan apa perkalian? Kan di sini sampai B nih tadi. Ya. Kita bisa hitung dari sini ke sini ada berapa cara gitu ya. Hmm. Terus dari B ke D kita hitung ada berapa cara. Nah, nanti dikali apa ditambah? Antara Di, A ke B dan B ke D. di, Di apa? di. Dikali sip. Karena dia berhubungan ya. Kecuali dari A langsung ke D, dari B langsung ke D. Ini kan enggak dari A ke B dulu, baru dari B ke D gitu ya. Ya. Nah, kita lihat dari A ke B ada berapa ke kanan, ada berapa ke atas. 2 Kanan. kanan. Atas. Dua kanan, 3. 3 tiga atas. atas. Totalnya ada berapa? 6. 5. Berapa? 5. 5. Ya, Ya. 5. Tapi yang kanannya 2, ke atasnya 3. Kalau dari B ke D, Di Sama. kanan. 3 atas 5 juga. sama berarti ya. Hmm. Aman Sama. kalau sama mah udah begini berarti kan permutasi tadi kan totalnya 5. 3 ke atas, 2 ke kanan gitu ya. Ya. Ininya mah Ya. terserah antum, boleh 2 3. Parudi nulisnya dari angka yang terbesar. Terus ini kan sama tadi, dari B ke D sama ya udah, tulis aja ini. Samain. Oke. Ininya juga Oke. sama, 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial yang ini juga sama. Udah tinggal hitung 5 kali 4 kali 3. Terus bawahnya 3 faktorial kali 2 kali satu. Yang sampingnya mah udah sama pokoknya. Ini kita coret. Tuh. Ini 4 bagi 2 berapa? 2. 2. 5 kali 2. 10. Nah, 10, yang ini 10. berapa berarti yang ini? Sama 10. 10 Sama juga. 10. Maka 10 kali 10 berapa? 100. Nah, maka akan ada 100 rute yang melalui titik B. Oke. Paham nggak? Misalkan gini nih. Dia ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan boleh tuh. Ya. Nih, 1, ini 2. Gitu. Boleh juga misalkan ini.
Sini, ke 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 sini. Tuh tiga. Terus, maka akan ada 100, pokoknya 100 rute. Paham ya maksudnya ya? Paham. Pernyataan dua bener gak? Nah, Oke, benar. Sekarang pernyataan tiga. Jika Lulu tidak boleh melalui titik C. Nah, sekarang mah tadi mah kan melalui titik B. Sekarang mah nggak boleh melalui titik C. Kira-kira Pak Rudi misalkan mau nanya dulu ke Antum nih. Kalau melalui titik C bisa nggak ngitungnya sendiri? bisa. Coba sok hitungin dulu. 4. Apa Misalkan Pak berapa? Rudi minta hitung melalui Sama. titik C nih yang warna kuning. Berarti dia kali juga ya, Pak? Ya, dari A ke C berapa? Ada berapa dulu nih? Ada berapa? Cek. Terus dari C ke D ada berapa? Habis itu kali. 4. 5. Eh, sebentar. Oh, Ke kanannya ada berapa kalau ke titik C? Ke titik C 2, Dua ke atasnya. 4. Nah, udah berarti P 6,4,2 gitu. betul. Oh iya, iya. Dikali dari C ke D. Dari C ke D ada berapa? Dua atas, dua bawah, dua kanan. Dua kanan, dua atas. Berarti P 4 ya. Totalannya 4 kan? 4,22. Coba Berarti hitung. faktorial. Oke, bentar, Yang udah Pak. ketemu bilang, Bentar. yang udah ketemu bilang. Iya. Berapa nih? 6 ke 15. Empat. 90 cara, Red. Ada 90 cara. Yang Cara. lain dapat sama? Bentar, belum. Belum, beresin dulu. Terus nanti dikurang 210, Red. Sip. Udah bisa tuh. Karena kan yang kita hitungnya melalui titik, sedangkan yang ditanya yang tidak boleh melalui titik gitu ya. Tuh. Sip. Nih. Oh, yang lagi ngitung beresin dulu kasihan. Biar ini dulu. Biar tuntas dulu. Dek, yang sini, Dek. Mama, ya. Sikat. Siapa yang masih ngitung nih? Dilanjutin nggak ngitungnya? Kalau nggak dilanjutin baru dibahas. Aja udah kelar. Ditungguin weh. Udah selesai. Oke, sip. Coba pastiin ya. Berarti kan gini tadi 6 4 2 tuh tadi ya. Ini 4 tuh ke atas ya. Dua ke kanan. Yang ini mah 2 ke atas, 2 ke kanan ini totalnya. Oke. Oh, yang ini harusnya 4 nih. Ini belum keedit. Ini harusnya 4 faktorial di sininya nih. Baru dicoret dulu. Ya. Ya. Ah, Di sini nanti lihat dari sini. Ini 4 harusnya faktorial. Oke. Baru, nah ini 6 kali 5 kali 4 faktorial. Karena yang bawahnya ada 4 faktorial. Tinggal dicoret ya. betul. Dicoret. Dicoret. 6 sama 2 berarti sisa Ya, 3. 3 kali 5 jelas. 15. Yang ini 2 faktorialnya coret. Ini coret. 4 bagi 2. 2. Ya, 2 kali 3. 2 kali 3. 6. 6 berarti 15 dikali 6 ya. Kan yang ini 15. Yang ini Ya. 15 kali 6. Oh, 90. Tapi 90 ini bukan yang ditanya di soal. Maksudnya ini yang melalui rute C. titik C. Tadi kan kita udah tahu di awal bahwa totalan rute itu ada 210. Ya tinggal dikurang aja. Dikurang Ya. 90. Berarti kan itu yang tidak melalui titik C. Hmm, Berapa? 70. Nah, maka pernyataan 3 benar gak? Hmm, Salah. Salah gitu ya. ya. Oke, kita lanjutin. Nomor 6-nya. Jika Lulu harus melalui BC, garis berarti ini. Harus melalui garis BC. Banyak rute berbeda yang dapat diambil adalah rute nih. Jadi melalui BC.
Kalau melalui BC ya artinya gini, dari A ke B ada berapa? Dari A ke B kan ada berapa cara? Udah tahu kan Ya, cara hitungnya? ya tahu. Hmm, Dari B ke C ada berapa cara? Sat- satu. Satu. Nggak akan Ya, ada lagi caranya kemana kan dari B ke C ya udah begini aja satu. Berarti ya, kan cara AB ada berapa cara dikalikan dengan ini yang dari B ke C dikalikan satu cara, dari C ke D ada berapa cara dikalikan hasilnya. Paham? Oh, pam, 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 pam. Sok, coba tulisin dulu rumusnya doang aja, rumusnya doang sebelum kita hitung Ah, coba. 54, dari A ke B, Dari A ke B. dari A ke B, apa sih namanya? 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Sip, berarti terus dikali satu ya. Terus satu Terus dari C ke D-nya. 4 ya kita faktorial 4 per faktorial. 2 faktorial dikali 2 Sip, faktorial. sip, 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 sip. Gitu. Tuh, jadi kalau ditulis dulu dari rumus awal, pokoknya kalau udah paham mah ini mah kan buat belajar awal doang ya. Kalau udah paham mah nanti langsung nulis di sini terserah, langsung hitung kayak gini nggak apa-apa. Ini biar biar tahu aja dulu. enam Tadi kan puluh 532 dikali satu, karena ini mah nggak usah pakai rumus. Dari B ke C ya udah pasti cuma satu, nggak ada lagi. Dikali P422. Ya, jadi ininya juga 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali satu kali 6 faktorial per 2 Oh, ini salah juga nih, harusnya 4 ya. Iya, 4. Oh, ini harusnya 4 kali 4 faktorial per 2 faktorial. Dah. Tadi kan udah kita hitung. Ya, Angkanya udah ada ya. ya. Sok, tinggal berapa tadi teh yang ini? Yang P532 Jadi 10. 210. 10 kali 6. 10. Yang ini 6 gitu ya. Ya, Ya, Berarti berapa nih? 60. Gitu. boleh. Bisa nggak? Ya banget. Bisa. Sok, sekarang terakhir nih yang nomor 7 masih nyambung. Coba hitung sendiri ah biar ketahuan betulan bisa apa enggaknya. Iya. Nih, kalau ini jalan yang rusak. Jadi kalau misalkan mau ngitung boleh dulu melalui ini berapa? Kayak tadi tuh. Karena yang Ntar antum ya. hitung yang melalui jalan rusak berarti tinggal totalannya berapa dikurang melalui jalan rusak ini ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 faktorial. 6 faktorial. Sama kan? 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2. Ini 8 coba 3. 210 dikurang. Ah, ketemu. Pasti ada. Udah belum? Bentar lagi. Siap. Darat. Salah, ininya nggak dirubah-rubah nih harusnya ini 3 faktorial. 150 bukan, Dat? Itu jawaban akhir apa perhitungan yang melalui jalan rusak? eh iya udah enggak, yang rute yang masih dapat digunakan kan berarti ntar jalan rusak, apa, rute seluruh jalan dikurangin jalan rusak kan? Sip. Iya udah berarti total akhir berarti. Oke, yang akhirnya ya. Oke, ini kan 20 kali 3 60 ya. Nah, tinggal 210 dikurang 60. Sip. Gitu. Bisa ya? Bisa? Nah, Nah, Oke.
Lanjut, berikutnya soal nomor 8 nih udah beda nih. Udah beda ini ya. Nah, kita sampai jam berapa, Teng? Sampai jam 14.30. Oh, 15 menit lagi. Oke, kita coba nih. Yang berikutnya ini soal tentang biang lala katanya. Ini kan bentuknya lingkaran ya. Betul. Tahu rumus keliling lingkaran? Tuh, Apa? 2 PR, 2 Sip. Nah, kalau kita mau pakai rumus itu untuk mengetahui panjang lingkarannya berapa. Kita lihat nih. P. Di soalnya titik P 0,0 ini kalau dalam koordinat Kartesius X, Y ini tuh P itu di 0,0 gitu maksudnya ya. Nih yang ini nih 0,0 nih. Nah, tapi kita nggak usah fokusin itunya dulu aja. Lihat. Yang berada pada ketinggian 34 meter dari permukaan tanah. Titik P 0,0 berada pada ketinggian 34 meter dari permukaan tanah. Jadi 34 meter itu dari mana ke mana? Dari titik pusat ke tanah. Tanahnya yang mana? Tanahnya di bawah, itu di bawah TR itu. Yang T berarti ya. Ya. Yang T itu, yang T itu tanah. TR itu tanah. Berarti dari P ke T itu ya. Hmm, Oke, dari P ke T berapa tadi? 34 Nih, baru dibuatin garis nih kelihatan nggak? kelihatan. Nah, ini yang maksudnya 34 tuh yang ini. Dari P ke T sampai ke bawah tuh. Itu tingginya 34 meter. Terus titik P ini merupakan pusat dari sebuah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah yaitu titik B. Nih, ceritanya nanti Hmm. kalau antum mau naik itu naiknya di titik B. Udah titik. Lintasan sepanjang 98/3 V meter dapat dilalui oleh setiap penumpang biang lala dalam waktu 7 menit. Nih, kalau misalkan ada 98/3 V, 98 bagi 3 tuh berapa ya? 32-an ya? 32 lebih ya? 2 ya, 32. 32 koma tuh. 32,32 V meter itu akan ditempuh dalam waktu 7 menit. Sebuah lampu bahasa nih yang ditanya di sini di soal yang pertama, yang nomor berapa ini? 8. Waktu yang dibutuhkan oleh biang lala untuk melakukan satu putaran. Nah, kita harus tahu ini panjangnya berapa. Kan satu putaran itu berarti sama aja dengan keliling lingkaran ya. Ya. Yaitu berapa meter gitu nih. Panjangnya tuh berapa meter biang lala ini. Nah, kalau kita tahu kelilingnya berapa meter, kita bisa hitung dengan perbandingan untuk menghitung berapa menitkah melalui satu lintasan ini. Karena ini ada clue di soal 98/3 V itu bisa dalam waktu 7 menit. Paham belum? Paham. Kalau perbandingan ada berapa? Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Udah tahu belum perbedaan perbandingan senilai dengan berbalik nilai? Ya. Sudah Udah ya. Kalau lintasan ini senilai apa berbalik nilai? senilai. Senilai. Kalau berbalik nilai ada yang tahu contohnya gimana? Hari pekerja pekerja bisa. Nah, pekerja sama hari. Jadi semakin banyak orang yang dilibatkan justru akan semakin cepat gitu ya. Mm-mm. Sip, udah. Nah, sekarang yang ini udah pasti pakai perbandingan senilai. Sekarang kita harus tahu dulu berapa keliling lingkaran. Kalau mau tahu keliling lingkaran, rumusnya apa keliling lingkaran? 2 PR harus tuh jadi. Gua VR atau Di diameter. VD ya. Boleh 2 VR, boleh VD kan diameter itu 2 kali jari-jari ya. Ya. Nah, jadi boleh pakai rumus ini. Kita bisa tahu nggak jari-jarinya berapa? Bisa. Bisa. Dari mana? Itu tinggi dari B ke itu 6 meter, bisa 34 Nah, kurang. dari tanah ke B ini kan 6 meter. Dari P ke tanah 34 berarti kita bisa tahu PB ya. PB itu R ya.
So, kalau dirumusin mah itu tuh PB kan ada hurufnya. PB sama dengan PT dikurang BT. Bener gak? Nah, Ya, Ya. Atau jari-jari, PB itu kan R sama aja jari-jari. 34 dikurang 6. Maka 28 jari-jarinya, betul? betul. Kelilingnya betul. berapa kelilingnya? Nilainya berarti 56 pi. 56 V. Kenapa? V-nya nggak dirubah. Bisa dicoret. Pi-nya belum bisa dicoret ya nanti. Ya, karena di soalnya ada V-nya. Kalau di soalnya nggak ada V-nya, kita juga V-nya bisa nih. Karena ini bisa dibagi 7 sebenarnya kan. 28 tuh bisa dibagi 7. Jadi pakai V-nya yang 22/7. Oh Tapi iya karena betul. di soal ada V-nya, nanti bisa kita coret. Karena sama-sama V gitu ya. Oke, perbandingannya tadi udah tahu. Perbandingan senilai ya. Kalau 98 per V, 98 per 3 V itu membutuhkan waktu 7 menit gitu kan? Ya. Nah, ini Hmm, satu lintasan itu 56 V. Kira-kira akan lebih banyak menit apa? Oh, udah pasti lebih banyak ya. Di ininya juga, di opsinya juga soalnya tinggi semua. Pasti Kan lebih banyak. 98 dibagi 3 tadi berapa? 33-an ya? 22 koma ya. Iya, 32 komaan. Ini 56 berarti kan hampir hampir 2 kali lipat tapi nggak sampai 2 kali lipatnya. Ya, Sok, ini berapa menit gitu? Ada yang tahu nggak cara ngitungnya? cara ngitungnya. Ini kalau perbandingan senilai ini cara ngitungnya gimana? Ini kan boleh langsung di gini nih. 98 per 3 dibagi 56 sama dengan 7 per X. Boleh gini kan? Ya, 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 ya. iya. Eh, 56 boleh nggak dikalikan dengan 7? Boleh. Boleh kan Boleh ini kali aja. silang ya. Ya, X-nya Hmm, sama 98 per 3 tukeran. Boleh. boleh. Nih, udah boleh. pada bisa belum ngitung begini nih? Bisa dong. Udah Oke. bisa dulu. Sok, berarti ini kan 7 kali 56 dibagi 98 per 3. Biar nggak ribet dulu nih. 98 per 3 tuh bisa kita ubah jadi, biar jadi pecahannya tuh cuman A per B aja. Dirubah jadi gimana? Jadi 3/98. Ya, Nah, sip. Berarti tiganya pindah ke atas maksudnya ya. Iya, Jadi 7 kali 56 kali 3 per 98. Benar nggak? betul. benar. Sok. 98 bagi 7 bisa nggak? Baik, dan 14. 14. 56 bagi 14 bisa nggak? 4. Ya udah 4 kali 3. Hore. 12. Gitu. Nih 14 bagi 56 bagi 14 berarti di atas ya. 4 kali 3 gitu. Hmm, Sip. sip. Maka untuk satu kali putaran membutuhkan berapa menit? 12. Nah gitu. Mau. Sip. Sok, ada yang ditanyakan gak dari soal yang ini? Ya, untuk Ya? yang ajar MTK lagi, ntar pertemuan saja saat lagi. Oh, nanti Ustadz Sufyan lihat dulu ya kalau Ustadz Sufyan udah sehat atau Ustadz Sufyan. Parodi jadi ngajar 2 kali ini. Oh, ya. Tapi nanti Parodi ini juga, ini kan direkam. Oh, Kalaupun misalkan mau ngedengerin penjelasan nanti bisa lihat rekamannya. oke. Ini dulu ada yang ditanyain gak? Malah nanya ke ngajar. Ini soal. Biar biar bisa apa sih namanya request soal. Atau request mah nggak apa-apa. Request mah kirim aja. Kirim punya nomor Parodi nggak? Ada. Atau nanti tadi tuh di grup Telegram tuh Parodi udah apa ngingetin. Save nomornya, kirim soal nanti baru dibikinin video. Oke. Kalau nggak ngerti juga ya tinggal WA aja kabarin. Oke? Oke, Pak. Oke, kalau di Sip. Ini 6 menit lagi cukup nggak ya soal berikutnya ya? Nih, yang ini udah di screenshot, udah di ini screenshot. Belum, bentar. Sok. Dah. Nih kita coba yang ini nih. Tadi juga kan datangnya telat ya, 15 menit. Kita tuntasin mudah-mudahan beres nih. Kalau beres setengah dua pas berarti. Kalau lebih dikit nggak apa-apa lah ya. Sok, perhatikan dulu nih. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q adalah berapa meter? Lihat titik Q tadi
informasi yang pertama nih di kalimat terakhir itu dibutuhkan untuk soal yang ini. Kalau di soal pertama emang nggak dibutuhin. Tapi di soal yang ini, nih, yang ini nih, sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Berarti lampu bisa dipasang di mana? Di mana aja? Nih, busur ya, busur. Pernah Busur. belajar lingkaran kan? Ya, Bisa di busur BC, bisa di busur CD gitu ya. ya. Bisa AD, bisa AB, terserah nih mau dipasang di mana lampunya. Tapi yang ditanya di soal nomor 9 jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Ini kan titik Berarti Q-nya di sini nih. Kira-kira kalau jarak terjauh itu kemana? Lampunya ada di mana kira-kira? kalau nggak DA. Di Kalau nggak busur A DA, dulu. lihat nih. Kalau misalkan antum bilang D berarti gini. eh nih, kalau misalkan antum bilang ke D gini ya. Dari sini ke sini ya. Hmm. Atau enggak gini. Gitu. Ya. Hmm. Antum tahu nggak jarak terjauh di lingkaran itu apa? Em, Jarak terpanjang di lingkaran itu. Ini kan ada lingkaran nih. Jarak terpanjangnya apa? Busur Busur. apa sih? Garis dalam lingkaran yang paling panjang tuh apa? Diameter. Diameter. Ya. ah, Nih, kalau misalkan baru ditarik dari titik Q ke sini melalui garis diameter. Betul. Mana kira-kira yang paling panjang? Apakah yang ke D? Apakah yang ke A? Apakah yang ini nih? oh, yang P, yang itu. Yang ini yang melalui titik pusat ya. P. Kan ini bukan berarti harus di titik D, harus di titik A, di biang lala bahasanya itu sebuah lampu Ya. dipasang pada suatu titik di biang lala. Kan ini ada titik-titik. Kan lingkaran itu artinya kumpulan titik-titik yang Yang tak terhingga banyaknya gitu. Jadi ini ada titik banyak. Nah, kalau kita ditanya garis yang apa terpanjang ya tentu harus melalui diameter karena ini udah pasti ini paling panjang nih hmm, garisnya dari sininya gitu ya. Paham? ah, Paham. Nah, itu kemudian baru dimasukkan dulu garisnya. Ya, kita misalkan huruf titik ini huruf U misalkan huruf S misalkan nih. Kita kasih huruf S. Berarti kita harus menghitung dari Q sampai S berapa gitu ya. ya, Kalau dari P sampai S tahu nggak berapa? tahu. Berapa? Eh, 28. apa sih 28, 28, 28, 28. Dari S sampai sini nih ini berapa nih? 56. 56. 56. Nah, ini tinggal dari sini ke sini nih berapa gitu. Ya, Atau kita cari dari P ke Q. Nih, panjang dari P ke Q berapa? Tinggal tambah 28 kan gitu ya. Enggak. Nah, Pak Rudi mau ngitungnya pakai yang PQ. Karena ini ada P-nya tadi 0,0 ya. ah, Q-nya bisa kita lihat koordinatnya. Kita bisa menggunakan namanya jarak, rumus jarak antara dua titik. betul. Oke. Nih, eh pertama kita lihat. Kalau Pak Rudi kasih garis lurus dari Q ke sini nih. Lurus ke B. Ini yang tadi Pak Rudi bilang nih harus melalui titik pusat. Nih, Hmm, ini misalkan titik U, baru dikasih titik U. Ini titik U tuh berapa? Dari sini ke sini berapa ini? 4. Kalau ditanya koordinat, U itu titik ini 0, berapa? Dari sini ke sini berapa? Oh, 0,4 min 4. 4 itu dari sini ke sini. Oh Kalau iya deh. dari sini ke sini berapa? Min 0,28. 8. 28 tuh dari P sampai B. Ini sampai U. Oh, 26. Oh, dari P sampai B 28. Ini dari Ya, B sampai U hmm. berapa? 6, 26. Dari B sampai U butuh uang. Oh, dari lah. Dari B sampai U itu. Dari B sampai U berapa nih? Oh, 2 doang, 2. Dua doang ya. Dari sini ke sini berapa tadi? Dari P sampai B berapa? 28. 28 dari B ke U 2, 2 26. berarti dari P sampai U 6. kok 26? Dari P sampai U Iya dari P sampai U sampai ke bawah sini nih. Sampai yang 30, warna orange. 30 mungkin. 30. 10. Atau kan dari sini ke sini dua puluh Oh delapan tadi. iya, Dari sini ke sini ya, 2 ya. 28. 28 tambah 2 ya 30. Kan kalau ngitungnya ini kan 0,0 tadi. Berarti kalau Ya, ke bawah ya 1, 2, 3, 4 nambahin jangan dikurangin.
karena kita patokannya 0,0-nya di sini. Paham ya? Paham, paham. Oke, berarti titik U itu kalau kita buat koordinat, ini 0,0 nih kalau kita buat garis. Ini berarti ini kan 0, berapa U-nya tadi? 2. Itu 0,30. 0,30. Kalau Ki, 40. Ki. Oh, Ki. X-nya 40, Oh, negatif 30. ya. Antum ingat ini nggak diagram Kartesius? Kalau ini kan 0,0 ke bawah berarti kan negatif ya. Ya. Ya, Kalau ke kanan apa? Positif. Positif negatif. 40, Min negatif 30 karena ke bawah nih. dikit. Ki itu 40, negatif 30. Kita kalau mau ngitung dari P ke Q, kita pakai rumus namanya jarak antara dua titik. Nih, jarak antara dua titik itu rumusnya ini. D sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kalau cukup mah waktunya baru dikasih penjelasan nih. Ini pakai rumus Pitagoras sebenarnya. Mm-mm. Gampang. Kalau nggak inget-inget deh. X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Ya. Ya. Nah, kita kan maunya pakai P sama Q, nggak pakai U ya. Ini nih, pakai P sama Q. Anggap Mm-mm. ini X1, ini berarti apa? Y1. Y1, ini X2, Y2. udah tinggal masukin aja. Berarti Ya. berapa? 40 Hmm? kuadrat ditambah 40 dikurang berapa ini? X2-nya 40. 0. Dikurang berapa? 0. Oh, langsung. Maksudnya 40 kuadrat ditambah berapa boleh kalau langsung? 30. Kita tambah Negatif 30 kuadrat ya. kuadrat ya. Berarti 40 kuadrat berapa? Wah, 2.500. keluar. 1600. 1600 negatif 30 kuadrat. 900. Oke, berarti berapa nih totalnya? 25 berapa? 500. 2500. Berarti akar dari 2500 berapa? 50. 50. Dari P ke Q 50. Berarti kita tahu nggak dari Q sampai S berapa? Tahu. 28. Berapa? 22. 28. PKS. Lah, ini Iya, PKS 28. 28. Berarti 28. sip. Gitu ya. Ini pakai Pitagoras Berarti juga bisa kan, Pak Rudi? Pakai oke. Pitagoras. Biasa aja maksudnya. Oh, Jadi boleh aja. Bisa. Bisa sih. Ini nggak? Angkanya enakan nggak? Enakan. Ini enak kan di sininya 40. Di sini berapa tadi? 30. Kan Bener itu lebih enak itu, eh. iya. Lebih enak Iya, Pitagoras. iya. Lebih enak Pitagoras nih, ini 40, ini 30, udah pasti kan 3, 4, 5 ya. Tah, sip, benar, itu lebih cepat. Tapi kan ini sebagai ini aja, sebagai apa namanya, Amin. tambahan. Biar Alhamdulillah. nanti kalau ternyata nggak bisa pakai Pitagoras, harus pakai jarak antara dua titik. Nah ini, ingat nih rumusnya. Sip, Ya, di benar-benar bisa pakai Pitagoras lebih cepat. Oke, sampai sini dulu aja kali ya. Udah lewat 3 menit. Hampura tadi tidak mulainya juga lewat 15 menit ya. Cuma Diandra yang standby. Pak Baru Rudi, videonya dicukupkan dulu. dikirim kemana Pak Rudi? Apa? Video ini ditaruh di mana nanti? Nanti baru dikirim di Telegram kali ya. Di Telegram aja Oke. lah ya. Hmm. Atau mau dikirim ke Diandra boleh. Nanti Diandra yang kirim ke grup. Ke Telegram kan itu yang lengkap ya. Telegram lebih praktis, Tat. Telegram yang apa? Telegram. Telegram lebih enak, Tat. Lebih kan semuanya ada Berarti jadi. di Telegram boleh. Nanti nih baru di upload dulu. Nanti baru dikirim di Telegram. Mm-mm. Oke, ini tadi thank you. Siapa tadi yang ngingetin pakai Pitagoras? Yasin. Yasin. Cin, di Indonesia mah kalau ada yang sulit ngapain pakai yang mudah? Ini kan mau diupload nggak jadi. Oke, baru dicukupkan dulu. Baru dicukupkan dulu ya. Semangat terus, mudah-mudahan bisa masuk ke kampus yang diinginkan. Ya Allah. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Amin ya. Saya Peran Pak tutup Rudi. dengan membaca Taqabbalallahu doa minkum. kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la Subhanallah. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Rudi. Afwan. Wah, ini yang masuknya dikitan.